Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Aldi, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Jambi, jurusan Tadris Matematika dengan NIM 208180010. Nah, di sini saya akan presentasikan hasil saya, yaitu dengan judul kecerdasan emosional, hubungan kecerdasan dengan prestasi belajar siswa di sekolah menengah atas negeri Kabupaten Tebo ya. Nah, ini proposal penelitian kuantitatif. Langsung saja saya akan sini bab 1 itu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini ada pembelajaran, yaitu kecerdasan emosional, hubungannya dengan prestasi belajar. Nah, pembelajaran itu sendiri adalah menurut di proposal saya, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru dan murid secara terprogram yang dilakukan eh, yang dilakukan di sekolah antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya, dan guru dengan peserta didik menggunakan bantuan sumber belajar berupa buku, pensil, pena, alat sekolah lainnya. Nah, pengertian kecerdasan emosional itu kemampuan siswa untuk menerima, mengelola, menilai, serta mengontrol emosinya dengan orang lain di sekitarnya. Nah, kecerdasan emosional ini dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kecerdasan emosional juga dapat membantu siswa lebih mudah dalam mendapatkan prestasi belajar. Kecerdasan emosional yang tinggi pada siswa dapat mempermudah guru dalam memberikan ilmu kepada siswa itu sendiri. Nah, sedangkan prestasi belajar itu menurut proposal saya, itu menurut Winkel yang dikutip Nur Komari Pratiwi tahun 2015 281, merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Dengan demikian, prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan usaha-usaha belajar. Nah, itu latar belakang masalah saya. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kecerdasan emosional yang kurang terhadap siswa dapat menghambat prestasi belajar siswa itu sendiri. Yang kedua, kecerdasan emosional siswa yang sudah maksimal pun masih ada siswa yang sulit mendapatkan prestasi belajar. Artinya, masih ada siswa yang kecerdasan emosionalnya terpenuhi, tetapi dihambat oleh misalnya kemalasan pada siswa itu, sehingga dia sulit untuk mendapatkan prestasi belajar karena faktor kemalasan ya. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IPA 1 dan 2 SMA Negeri 1 Kabupaten Tebo. Nah, objek yang akan diamati adalah kecerdasan emosional dan prestasi belajar siswa. Rumusan masalah ini ada yang pertama, bagaimana bentuk hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tebo. Berapa skor kecerdasan emosional siswa di SMA Negeri 1 Tebo? Berapa skor prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tebo? Dan yang terakhir, berapa besar skor hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tebo? Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui berapa besar skor kecerdasan emosional siswa di kelas 11 IPA 1 dan 2 di SMA Negeri 1 Tebo tersebut. Nah, yang kedua, untuk mengetahui berapa besar skor prestasi belajar siswa di sekolah tersebut. Yang terakhir, untuk mengetahui berapa besar hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswanya di SMA Negeri 1 Tebo tersebut ya, kelas 11 IPA 1 dan 2. Kedua, itu kegunaan penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan panduan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa. Secara praktis,
itu bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan tentang hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar siswa. Apa itu kecerdasan emosional dan apa itu prestasi belajar? Nah, bagi siswa, dengan adanya penelitian ini, maka siswa dapat lebih semangat untuk meningkatkan prestasi belajar mereka masing-masing, dan siswa mengerti betapa pentingnya kecerdasan emosional untuk meningkatkan prestasi belajar. Nah, ada landasan teori bab 2, landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Yang pertama ada kecerdasan emosional, itu variabel X. Yang kedua ada prestasi belajar, itu variabel Y. Yang ketiga ada analisis hubungan kecerdasan emosional dengan prestasi belajar, hubungan antara variabel X dan Y, di mana variabel X-nya itu kecerdasan emosional dan variabel Y-nya itu prestasi belajar. Nah, kerangka berpikir, prestasi belajar sebagai variabel Y, variabel terikat atau dependen, sedangkan kecerdasan emosional sebagai variabel X, variabel bebas atau independen. Prestasi belajar dapat disimpulkan sebagai kelebihan seseorang dalam mencapai ilmu yang diberikan oleh seorang guru dan dibantu oleh kecerdasan emosional yang tinggi. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dibuat dalam bentuk sebuah kalimat pernyataan. Nah, bab 3 metode penelitian, tempat penelitian dan waktu penelitian. Nah, di mana tempat penelitian ini yang diambil sebagai tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Tebo, yaitu di Desa Teluk Kuali, lebih tepatnya di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. Nah, waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan April Mei 2021, bertepatan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021, dengan subjek penelitiannya adalah siswa kelas itu kelas 11 IPA 1 dan 2 SMA Negeri 1 Kabupaten Tebo. Nah, variabel-variabel dan perlakuan penelitian, variabel bebas atau independen variabel, variabel bebas dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional. Yang kedua, variabel terikat dalam penelitian ini prestasi belajar. Nah, instrumen penelitian itu yang digunakan yaitu yang pertama ada kuesioner, yang kedua ada tes, yang ketiga ada dokumentasi. Nah, teknik pengumpulan data, adapun tahap prosedur pengumpulan data ada sebagai berikut. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap penyusunan, yang ketiga tahap pelaksanaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.